Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Awi Film. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Don't Breathe, usaha pencurian yang mencekam. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di satu tempat, ada seorang pria tua kaya raya yang juga buta, tinggal sendirian di kota yang tidak lagi berpenghuni. Bukankah ia bisa menjadi target yang sempurna untuk sebuah kejahatan semacam perampokan? Ia tua dan juga buta. Kemungkinan dia melawan bisa jadi sangat kecil, atau bahkan untuk menyadari rumahnya dirampok pun seperti sesuatu yang tidak mungkin. Sebuah pemikiran yang juga terlintas oleh 3 anak muda asal Detroit yang berprofesi sebagai perampok. Kita akan melihat aksi mereka merampok sebuah rumah milik pria tua yang buta. Pria ini adalah veteran perang yang menikmati masa pensiunnya. Manny tahu bahwa pria itu memiliki banyak uang di rumahnya karena ia mendapat biaya pertanggungjawaban dan uang damai akibat kematian putrinya yang tertabrak mobil. Terdengar gosip bahwa uang itu disimpan di ruang bawah tanah. Maka, berbekal observasi singkat yang dilakukan Manny, ia mengajak Rocky dan Alex untuk ikut ke dalam perampokan kali ini. Ide ini tercetus karena kebosanan dan muaknya Manny dari aksi-aksi perampokan kecil mereka yang tidak menghasilkan begitu banyak uang. Ia tidak banyak tahu tentang pria tua yang akan menjadi targetnya. Satu-satunya hal yang memotivasinya membuat rencana perampokan adalah karena tergiur dengan uang yang diyakininya akan memiliki nilai yang cukup besar untuk dibagi dengan Rocky dan Alex. Rocky yang mendapat ajakan dari pacarnya ini langsung mengiyakan. Ia sudah berencana jika uang itu berhasil didapatkannya, maka Rocky akan membawa adiknya pergi ke California lalu tinggal di sana. Rocky ingin melarikan diri dari ibunya yang selalu keras dan kasar semenjak ayahnya meninggal. Itulah rencana dan impian Rocky. Sementara Alex yang diam-diam memiliki perasaan pada Rocky sebenarnya terpaksa mengikuti rencana Manny karena ia ingin memastikan Rocky selalu baik-baik saja. Akhirnya, ketiga anak muda itu berangkat ke wilayah rumah si pria tua itu. Rocky dan Alex menunggu di mobil sementara Manny memperhatikan kondisi rumah, mencari celah yang memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam. Setelah merasa cukup, ia kembali ke mobilnya di mana Rocky dan Alex menunggu. Beberapa detik setelah itu, seekor anjing yang terlihat beringas menggedor kaca mobil. Gonggongannya terdengar keras dan menakutkan. Manny, Rocky, dan Alex jelas saja kaget dan takut. Mereka tahu bahwa itu adalah anjing si pria buta yang kini terlihat sedang berjalan di tengah jalan raya yang sepi. Manny langsung menyalakan mobilnya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Rencananya, aksi mereka akan dilakukan pada malam hari saat pria buta itu tertidur. Mereka kembali dulu ke Detroit untuk menyiapkan peralatan dan kembali ke rumah si pria buta sekitar jam 2 pagi. Hanya saja, perampokan ini tidak akan semudah perkiraan mereka. Pintu depan ternyata terkunci dengan sangat ketat. Ada sekitar 4 kunci dan slot yang membuat Manny tidak yakin sabar untuk membukanya satu persatu tanpa membangunkan si pemilik rumah. Mereka tentu akhirnya memilih jalan masuk lain, yaitu pintu masuk di bagian samping. Hanya saja, ada anjing di sana. Anjing yang sebelumnya menggonggong dan seolah ingin menerkam mereka. Ketiganya tentu tidak ingin digigit atau mendapat kemungkinan buruk lainnya. Jadi Manny membius anjing itu dengan sebuah makanan yang dicampurkan obat agar anjingnya pingsan. Obat bius itu bekerja dengan sangat cepat. Beberapa detik kemudian tak terdengar lagi gunggungan dan si anjing terlihat sudah tertidur lelap di depan kandangnya. Manny kemudian melewati pagar pembatas diikuti oleh Alex dan Rocky. Mereka kira pintu samping akan lebih mudah untuk dibuka. Nyatanya sama saja, pengamannya pun banyak dan akan sulit dibuka. Melihat hampir tak ada cara lain untuk masuk, Rocky akhirnya berinisiatif untuk masuk melalui jendela toilet. Jendela itu sangat kecil dan memang kemungkinannya hanya Rocky yang bisa masuk. Awalnya Alex melarang. Ia takut terjadi apa-apa pada Rocky jika ia masuk duluan. Namun Rocky meyakinkannya bahwa tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Memang usaha Rocky ini berhasil membawanya masuk ke dalam rumah dan mematikan alarm keamanan, membukakan pintu untuk Manny serta Alex. Mereka bertiga kemudian menjelajahi lantai 1, mencari berangkas yang berisi uang dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Tak ada yang mereka temukan. Ada satu pintu yang mengarah ke basement, terkunci rapat dan kalau mereka paksa buka pasti akan menimbulkan suara yang membangunkan si pemilik rumah. Jadi saat itu Manny berpikir untuk membius pria buta terlebih dahulu. Ia naik sendiri ke kamarnya yang berada di lantai 2, menyiapkan gas asap bius untuk ditempatkan di ruangan. Detik-detik yang dilalui Manny terasa menegangkan, apalagi saat pria buta itu tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ingin mematikan televisi. Manny sempat diam tidak berkutik.
Ia ketakutan, hanya saja ketakutannya ini segera sirna ketika si pria kembali lagi pada posisi tidurnya setelah mematikan. Botol berisi gas bius ditempatkan di salah satu sudut kamar dekat dengan pintu. Gasnya segera keluar dan pelan-pelan Manny pun keluar tanpa menimbulkan suara. Ia kembali ke lantai 1 berusaha membuka pintu basement. Karena saat itu, baik Manny, Rocky, dan Alex berpikir bahwa uangnya berada di sana. Awalnya Manny hanya memakai linggis untuk membukanya, tapi slot pintu terlalu keras dan sulit untuk dilepas. Alex menanyakan alat lain yang mungkin bisa digunakan olehnya untuk membuka pintu. Manny langsung mengeluarkan pistol, benda yang tidak pernah Rocky dan Alex kira bahwa ia memilikinya. Pistol ini membuat Alex ketakutan. Ia takut terlibat dalam masalah yang besar karena Manny membawa pistol. Jadi ia memutuskan pergi meninggalkan Manny dan Rocky yang tetap melanjutkan rencana mereka. Rupanya keputusan Alex ini jauh lebih tepat dibandingkan tetap mengikuti Manny. Karena beberapa saat setelah Manny berhasil membuka pintu basement dengan pistol, pria buta itu pun terbangun dan menemukan mereka di ruang tamu itu. Manny mengancam akan menembakkan pistol, tetapi keadaan justru berbalik. Pria tua itu memojokkan Manny dan bertanya dengan siapa ia datang. Melihat kalau Rocky ketakutan, Manny akhirnya mengatakan bahwa ia sendirian. Tepat setelah itu, pria buta pun melepaskan tembakan dan membuat Manny terbunuh. Rocky yang melihat kejadian itu langsung bersembunyi di lemari. Ia ketakutan, sangat ketakutan. Dia berpikir bahwa hidupnya akan segera tamat di tempat ini. Alex yang sebenarnya belum keluar dari perkarangan rumah, mendengar suara tembakan beberapa kali. Ia segera masuk lagi ke dalam. Ia melihat pria buta itu mengunci pintu keluar dan menutup jendela di toilet. Tidak lama setelah itu, Alex yang bersembunyi di toilet mendapat pesan dari Rocky. Pesan meminta bantuan untuk mengeluarkan dirinya dari lemari. Sebelum Alex datang membantunya, Rocky melihat pria buta membukakan berangkas di lemari. Setelah Alex datang ke lemari, keduanya pun berencana melarikan diri lewat basement. Mereka akan meninggalkan jasad Manny di sana. Alex dan Rocky harus berhati-hati karena selain mengetahui bahwa pria buta ini berbahaya, ia juga sangat kuat untuk menjadi lawan. Pria buta itu belum mengetahui kalau Manny datang bersama orang lain. Ia pasti berpikir bahwa tak ada penyusup lain di rumahnya. Namun hal ini tidak bertahan lama. Meski pria tua itu buta, ia memiliki kelebihan lain dalam indera pendengaran dan penciumannya. Ia bisa mencium bau yang asing di rumahnya. Jadi ketika si pria buta menemukan sepatu yang dilepaskan oleh Manny, ia juga menemukan sepatu milik Rocky. Pria itu sadar bahwa ada penyusup lain. Panik mengetahui fakta tersebut, ia segera memeriksa berangkasnya yang sudah kosong karena dikuras oleh Rocky. Agak putus asa karena berpikir telah kehilangan semua uang miliknya. Pria buta itu terduduk di ruang tamu sendirian. Namun yang tidak diketahui oleh Rocky dan Alex adalah ada seorang gadis yang disekap oleh pria buta itu di basement. Gadis yang menabrak putri si pria buta. Ia bergerak saat melihat Rocky dan Alex. Gerakannya yang keras ini membuat lonceng di lantai 1 berbunyi, sehingga pria buta sadar bahwa penyusup masih berada di dalam rumahnya. Sementara itu di basement, Alex sudah meminta Rocky untuk mengabaikan gadis itu dan segera pergi meninggalkan rumah. Namun Rocky menolak, ia ingin menyelamatkan gadis malang yang disekap itu. Alex tidak bisa menolak keinginan Rocky. Ia akhirnya membantu membebaskan gadis bernama Cindy yang terlihat pucat dan ketakutan. Setelah membebaskannya, ketiga orang yang menjadi buruan pria buta segera mencari pintu keluar basement. Mereka menemukannya di ujung lorong. Alex berhasil membukanya, namun tepat setelah pintu itu terbuka, ternyata pria buta sudah menunggu mereka di sana. Ia menembak dan satu pelurunya menggores telinga Alex, satu peluru yang lain mengenai ponsel Rocky, dan satu peluru lain mengenai Cindy. Akibat tembakan membabi buta itu, Cindy tewas. Alex dan Rocky pun kembali terperangkap. Pria buta itu pun memadamkan lampu di basement, membuat Alex dan Rocky meraba-raba dalam kegelapan mencari jalan keluar. Jadi keduanya dalam bahaya yang serius. Alex hampir tertangkap oleh si pria buta. Namun ia berhasil melawan. Keduanya keluar dari basement hanya untuk menemukan bahaya lain. Anjing dari si pria buta itu sudah sadar dari obat bius dan sedang menggeram di lorong. Alex berusaha menenangkannya sementara Rocky membuka pintu. Sayangnya, sebelum Rocky berhasil, pria buta sudah keluar dari basement dan membuat anjing peliharaannya mengejar Alex. Ia lari ke lantai 2 sambil menarik Rocky. Namun mereka justru terjebak di sana. Alex meminta Rocky lari lewat ventilasi udara yang muat untuk tubuhnya, sementara Alex akan mencoba menahan.
Tapi sayangnya, Alex justru terlempar dari lantai 2 dan ditembak oleh pria buta. Tembakan itu memang tidak menewaskannya, namun cukup membuat geraknya jadi terbatas. Pria buta itu kini mengincarnya. Alex hanya seperti mengulur waktu untuk melenyapkan nyawanya sendiri. Perkelahian sempat terjadi di antara keduanya sebelum Alex tidak sadarkan diri. Pria buta itu memasukkan gunting ke kebun, namun karena ia tidak melihat, gunting itu sebenarnya menancap ke jasad Manny. Alex masih selamat. Rocky pun masih berusaha melarikan diri lewat ventilasi. Ketika usahanya hampir berhasil, ia justru ditangkap lagi oleh si pria buta. Uang hasil rampokannya dirampas kembali dan Rocky dibuat tidak sadarkan diri. Begitu sadar, Rocky sudah berada di basement menggantikan posisi Cindy. Tubuhnya terikat dan tangannya terborgol. Saat itu akhirnya Rocky mengetahui bahwa pria buta itu benar-benar gila karena kehilangan putrinya. Ia membuat Cindy mengandung anaknya yang lain dan berjanji akan melepaskan Cindy jika sudah melahirkan. Kini pria buta ingin membuat Rocky menggantikan posisinya. Bertepatan dengan itu, Alex yang sudah sadar segera mengatur siasat untuk menyelamatkan Rocky. Ia menyelinap ke basement menunggu pria buta itu lengah dan baru kemudian menyerangnya. Alex sempat membuat pria buta itu tidak bisa bergerak, namun beberapa saat setelah membebaskan Rocky, ia memborgol tangan pria buta dan meninggalkannya di basement. Alex berpikir bahwa mereka akan sepakat untuk membiarkan dirinya dan Rocky pergi selama mereka tidak mengadukan perbuatan yang dilakukan si pria buta. Nyatanya, pemikiran itu salah besar. Pria tua justru menembak Alex begitu mereka membuka pintu rumah. Alex terbunuh. Rocky ketakutan dan berusaha melarikan diri. Rocky terus berlari sekuat yang ia bisa menuju mobil Manny. Sayang beribu sayang, setelah tiba di mobil, tasnya tertinggal di luar karena ditarik anjing. Rocky tidak mungkin meninggalkan tas itu dan menjadikan nyawa Manny serta Alex sia-sia. Rocky pun mencoba menjebak anjing itu dan membuatnya terkurung di dalam mobil. Rocky berhasil. Ia berniat langsung pergi. Tapi karena lengah, Rocky akhirnya malah tertangkap lagi oleh pria buta dan diseret kembali ke rumah. Di tengah keputusasaannya, ia melihat kembang kepik di tangannya, mengingatkan dia pada keberanian dan rasa aman. Saat berbaring di samping jasad Alex, dirinya melihat remote untuk menyalakan alarm keamanan. Rocky menekan tombolnya, memanggil polisi sekaligus membuat si pria buta lengah. Kesempatan itu diambil oleh Rocky untuk menyerang si pria buta, hingga ia terjatuh ke basement. Rocky berpikir bahwa pria buta itu mati. Jadi ketika polisi datang, ia memilih untuk melarikan diri dengan membawa uang hasil rampokan yang nilainya hampir $1 juta. Rocky memutuskan untuk melanjutkan hidupnya bersama sang adik. Mereka akan pergi ke California dan memulai hidup baru. Saat menunggu di bandara, Rocky melihat berita tentang rumah pria tua itu. Hal yang sangat mengejutkannya adalah pria tua itu ternyata selamat dan kondisinya cukup stabil. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukannya tidak terungkap. Media dan publik hanya mengetahui kalau rumahnya telah mengalami percobaan perampokan. Namun pria tua itu menyatakan bahwa ia berhasil membela diri dan tak ada yang berhasil dirampok di rumahnya. Rocky mendengarnya bagai ancaman serius. Ia ketakutan jika pria tua itu akan berhasil menemukannya suatu hari nanti. Sambil menggandeng adik perempuannya, Rocky pun bergegas pergi dan film pun berakhir. Oke teman-teman, segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.